Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas beberapa contoh soal. Bukan beberapa, tepatnya 2 contoh soal. Contoh soal yang bisa Anda jadikan sebagai acuan saat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gaya elektrostatis. Saya rasa, atau menurut pandangan saya, 2 soal ini adalah soal yang mungkin kebanyakan orang mengalami kesulitan. Sehingga saya membahas 2 soal ini, semoga dengan menonton ini Anda bisa punya gambaran untuk menyelesaikan soal-soal yang lain. Sedangkan beberapa soal lain itu hanya butuh kreativitas Anda. Anda membaca, diidentifikasi secara baik, variabel apa yang diketahui, variabel apa yang ditanyakan. Ya, oke, langsung saja. Contoh soal yang pertama. Jadi kita membahas contoh soal dan pembahasan gaya elektrostatis. Ya. Oke, ini 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 tersusun seperti tampak pada gambar. Jadi ini Q1, ini Q2, dan ini Q3. Tentukanlah gaya elektrostatis yang dialami muatan Q2. Jadi kita ingin menentukan gaya elektrostatis yang bekerja pada muatan Q2 ini. Oke, berapa Q1 besarnya? Q1 itu besarnya plus, ya, plus 5 kolom. Nah, Q2 ini besarnya negatif 4 kolom. Dan Q3 itu 6 kolom. Oke, sekarang kita lihat posisi Q2 ini, kalau pada sistem koordinat ini, Q2 terletak di titik koordinat 0,0. Nah, sedangkan Q1, kalau kita lihat di soalnya, itu 0,3. Nah, ini semua dalam satuan meter ini. Ya, ini semua dalam satuan meter. Di soal tidak dijelaskan, nanti kalau satuannya cm Anda sesuaikan saja. Dalam soal pertama satuannya meter, ya. Nah, kemudian Q3 itu pada posisi 6 meter di arah sumbu X, ya. Maka koordinatnya 6,0. Oke. Nah, dengan nilai K, ya, meskipun di soal tidak diketahui, Anda tahu bahwa nilai K itu sekitar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke. Bagaimana menyelesaikan soal yang seperti ini, ya? Gaya elektrostatis, ya. Oke, saya mencoba menawarkan 2 langkah berikut, ya. Anda bisa baca di buku. Yang pertama, gini. Kita harus menyatakan posisi setiap muatan, ya. Posisi setiap muatan dalam vektor satuan. Oke, karena koordinatnya itu, ya, sistem koordinat kartesiusnya XY ini hanya dalam 2 dimensi, maka vektor satuannya kita pakai IJK, ya. Semoga Anda masih ingat konsep mengenai vektor satuan IJK. Q2 itu terletak di titik 0,0. Kita start dari Q1 dulu, ya. Nah, Q1 itu posisinya 0,3. Berarti sumbu X-nya berarti 0I tambah 3C. 0I tambah 3C. Nah, R2 itu di koordinat 0,0. Berarti ini 0I tambah 0C. Dan R3 Anda lihat 6,0, berarti ini 6I tambah 0C. IJK, I itu pada arah sumbu X, J pada arah sumbu Y, dan K pada arah sumbu Z. Nah, ini, kalau Anda benar dalam menentukan posisi partikel dalam vektor satuan ini, nah, itu sudah bagus. Tapi hati-hati, jangan sampai salah di awal. Nah, kemudian, dalam kasus seperti ini, itu kita menggunakan rumus superposisi gaya. Kenapa? Karena ini terdapat lebih dari satu gaya yang bekerja pada muatan Q2. Kalau kita mau gambar, mengeksplisitkannya, coba kita lihat pada Q2. Q2 itu kan muatannya negatif. Q1 muatannya positif.
maka pada Q2 bekerja gaya tarik ya ke atas, ke arah Q1. Yang dikenal dengan F21. F21 artinya gaya pada muatan kedua akibat muatan pertama. Kemudian antara Q2 dengan Q3 itu bekerja gaya F23. Arahnya ke arah Q3 karena Q2 dan Q3 saling tarik menarik. F23. Nah, resultannya adalah ini. Ya, ini resultannya. Sorry. Oh. Resultannya saya tarik saja dari ujung sini ya. Nah, ini. Ya, resultannya. Sorry, ini gambar itu terus. Anda mengerti maksud saya. Ini resultannya. Tapi kita nyatakan dalam IJK. Oke. Nah, jadi kembali lagi untuk menentukan gaya yang bekerja pada Q2 kita menggunakan rumus superposisi gaya seperti ini. Jadi F-Q2 itu sama dengan K kali Q2. Ya, ini rumus ini Anda bisa lihat ke catatan yang saya berikan. K kali Q2 kali dalam kurung Q1 per R21 pangkat 3 kali R21 tambah Q3 bagi R23 pangkat 3 kali R23. Ya, ini salah satu rumus yang ada dalam buku. Sebenarnya rumus dasarnya misalnya F Q23 itu K kali Q2 kali Q3 bagi R23 pangkat 2 kali R23 topi. Vektor satuan. Tapi saya sudah mendetailkan dia sampai ini. Silakan Anda cek. Nah, apa itu R21 dan apa itu R23? Anda lihat di sini saya boldkan dia. Bold artinya dia ini vektor. Nah, R21 adalah vektor R2. Ini harusnya bold ya. R21 artinya R2 dikurangi dengan R1. Ini vektor semua. Demikian juga R23. R23 itu R2 kurang R3. Nah, seperti ini. Jadi, kalau Anda lihat, misalnya R21 berarti R2 kurang R1, 0 kurang 0, 0 kurang 3, min 3. Maka hasilnya adalah min 3J. Itu R21. Nah, R23 juga demikian, Anda tinggal kurangkan R2 kurang R3, maka 0 kurang 6 di komponen I menjadi min 6I, 0 kurang 0, 0J. Maka hasilnya adalah negatif 6I. Ini masih vektor ini. Ya. Ini vektor J-nya, ini vektor I, vektor satuan. Nah, besar R21 kalau min 3I ya, min 3J sorry, maka besar R21 itu 3. Nah, sedangkan besar R23 itu 6. Nah, Anda pasti tahu kalau misalnya di sini 3I plus 4J misalnya, maka besarnya berapa? Besarnya adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu 5. Kalau Anda masih bingung, silakan lihat kembali ke konsep mengenai vektor satuan. Atau apa namanya? Menentukan resultan vektor jika komponen-komponennya diketahui. Oke. Nah, sekarang kalau Anda sudah mendapatkan nilai
R21, R23, maka tinggal disubstitusikan saja ke persamaan di bawah ini. Persamaan yang tadi sudah diberikan. Nah, R21 kita tahu nilainya berapa, ya kan? R21 vektor juga kita tahu berapa. Demikian juga R23. Nah, yang ini, yang di bawah ini adalah besarnya. Tidak diberi vektor, itu artinya besarnya. Jadi R21 besarnya berapa? Sudah tahu di atas 3, R23 besarnya berapa. Sedangkan yang di sini ini adalah vektor yang saya beri bold. Ya. Jadi misalnya ini K, Q2-nya adalah negatif 4, sedangkan Q1-nya tadi 5 bagi ini 3 pangkat 3 kali vektornya min 3J. Demikian juga dengan ini, plus Q3-nya 6, besar R23-nya juga 6, dipangkatkan dengan 3, kemudian dikalikan dengan vektornya. Nah, ini Anda bisa sederhanakan dan bisa lanjutkan. Nanti F23 Anda akan dapatkan dalam komponen berapa I di sini, ya, tambah sekian J di sini. Tambah ya, sekian J di sini. Itu hasil akhirnya. Itu masih vektornya. Kalau besarnya, tinggal F sama dengan akar komponen I ini dikuadratkan, ditambah komponen J dikuadratkan. Itu sudah kita berurusan dengan vektor. Itu sederhana sebenarnya.